Karena saya bilang tadi teori sama prakteknya itu seringkali sedikit berbeda. Kadang-kadang kita lihat di YouTube itu kan sudah angka jadinya gitu ya, tapi proses detailnya kan kadang kita belum tahu. Nah, lebih baik memang langsung berkunjung kepada pakar-pakarnya, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari perusahaan atau dari budidaya ikan koi yang bernama Koi Sumber Mulya, beralamat di Dusun Turen, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Memulai usaha koi itu sebenarnya sejak tahun 2017, cuma awalnya belum di sini. Itu awalnya saya mencoba dengan ukuran kolam yang lebih kecil, itu di daerah Gamping, Banyuraden, Sleman. Kemudian karena di sana dirasa cukup potensi untuk pengembangan budidaya ikan koi, maka saya memutuskan untuk mencari lahan yang lebih luas dan dapat di daerah Dusun Turen ini. Kebetulan dekat dekat sungai. Sebelum saya budidaya ikan koi, sebenarnya kan ini sudah saya lakukan setelah saya purna kerja ya, istilahnya seperti itu. Jadi saya 30 tahun itu bergerak atau bekerja di dunia marketing dan distribusi, gitu kan, usia sudah semakin senior. Jadi saya putuskan untuk mandiri. Nah, pilihannya memang waktu itu kok kepingin budidaya. Jadi saya memutuskan untuk memilih ikan koi karena memang pertama hobi ya, yang pertama hobi terhadap ikan hias. Karena memang awalnya itu saya pelihara ikan koi di rumah dengan ikan hias. Kemudian yang kedua, saya lihat kok ikan koi ini cukup potensi lah kalau untuk dijadikan sumber alternatif penghasilan dibanding budidaya yang lainnya. Karena memang kalau budidaya ikan yang lainnya kan mungkin sudah banyak ya yang melakukan posisi seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk budidaya ikan koi, apalagi di Jogja itu belum ada yang betul-betul serius untuk jalanin budidaya ikan koi yang besar, maksudnya seperti itu. Jadi rata-rata hanya penghobi dengan kolam di rumah, mereka biasanya keeping ikan seperti itu. Jadi kemarin saya pikir dengan pasar yang saya lihat cukup terbuka besar seperti itu, maka saya putuskan saya masuk ke bidang budidaya ikan koi sendiri. Ya, belajar budidaya ikan koi sebenarnya tadinya memang otodidak ya, mencari dengan era sekarang dengan informasi yang banyak ya, baik itu melalui media sosial maupun di YouTube, bisa seperti itu. Saya coba mencari. Di samping itu juga saya survei atau mengunjungi ke beberapa penghobi koi yang ada di daerah Jogja, posisi seperti itu. Nah, dari sana saya mulai banyak melakukan survei dan pertanyaan seperti apa merawat ikan koi, kemudian seperti membesarkan ikan koi dan lain sebagainya. Jadi di samping itu juga coba-coba. Saat ini kebetulan di sini saya, kalau luasnya lahan yang saya buat kolam ini sekitar 10.300 meteran atau sekitar 1 hektar. Nah, kalau ditanya berapa banyak ikan, memang setiap kolam berbeda-beda karena tergantung ukuran ikan sebenarnya gitu loh. Tapi kalau kita mau ambil pukul rata itu satu kolam saya itu bisa berisi antara 1.500 sampai 2.000 ekor ikan satu kolam dengan ukuran sekarang yang berbeda-beda, posisinya seperti itu. Kalau bicara jenis ikan koi, sebenarnya kalau kita bicara dari asalnya Jepang sana mungkin lebih dari 500-an jenis ikan koi. Tapi biasanya itu di orang-orang penghobi atau pemula itu biasanya 3 jenis ikan koi pertama yang menjadi ini, yang di grup Konsake ya, ada Kohaku, Sanke, Soa, gitu ya. Bahkan ikan koi memang sedikit lebih mahal mungkin dibanding ikan konsumsi, karena koi itu membutuhkan pakan dengan protein lebih tinggi dibanding
ikan konsumsi seperti nila maupun lele gitu ya. Tapi paling tidak kita pilih yang minimal pakan dengan protein 35% yang kita pakai, ya seperti itu. Nah, dengan protein yang cukup seperti itu, maka pertumbuhan ikan koi akan berjalan dengan baik, maksudnya seperti itu untuk pakannya. Untuk perawatan di kolam tanah itu sebenarnya jauh lebih mudah Mas ketimbang di kolam permanen. Kalau di kolam permanen memang karena kitanya sendiri kepingin kolamnya kelihatan bersih, juga ikannya kelihatan bagus, sehat, itu rumit gitu lah, karena harus ada filterisasi, harus ada aerator, harus macam-macam lah gitu ya, ada chamber dan sebagainya. Tapi kalau di kolam sawah yang perlu kita jaga adalah air. Memang karena saat ini air itu kan, kalau kolam sawah itu biasanya orang berebut dengan petani ya. Sementara kalau air yang sudah keluar dari sawah pertanian itu biasanya juga banyak mengandung bakteri-bakteri yang tidak cocok sebenarnya untuk sejenis ikan koi ini, karena ikan koi lebih rentan ya ketimbang ikan budidaya lainnya seperti itu. Sehingga kalau mau merawat itu diusahakan kalau bisa airnya air eksklusif kita sendiri, misalnya kita ambil dari air sumur seperti itu. Jadi jangan air sawah, karena salah satu ada teman misalnya gitu kan, dia bilang mau pakai air sawah, dia budidaya ikan, kemudian dia nggak tahu di aliran atas itu ada petani sedang mencuci itu kayak semprot yang untuk habis nyemprot hama gitu kan Mas, dia cuci di selokannya ngalir masuk ke airnya, masuk ke kolam. Nah itu akan membunuh ikan. Nah, salah satunya reason seperti itu, tanpa disengaja petaninya juga nggak sengaja meracun ikan, sementara kitanya sendiri juga ternyata keracunan ke kolamnya. Tempat saya ini saya pagar keliling ini bukan karena takut dimasukin orang, itu enggak, tapi lebih kepada predator binatang gitu ya. Mungkin kalau di sini ada namanya binatang yang makan ikan gitu ya. Ada biawak, ada regul, bisa seperti itu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan dari sisi itu. Nah kalau dari keamanan pencurian ya tentunya kita harus juga ada pengawasan lah, maksudnya seperti itu juga bagian kendala yang harus diperhatikan pada waktu kita memang serius untuk melakukan budidaya, mungkin seperti itu Mas. Panen ikan koi itu enaknya ikan koi. Jadi kalau ikan konsumsi itu kadang-kadang kebesaran salah, kurang besar juga salah gitu ikan konsumsi ya. Kalau ikan koi enaknya di situ Mas. Dari mulai kecil, bahkan dari mulai dia netes gitu ya sampai dia mau ukuran seberapapun itu ada konsumennya sendiri-sendiri ya, seperti itu. Jadi misalnya gini ya, orang yang pasti mau mencoba belajar pembesaran, pasti dia akan cari yang ukuran kecil 5 cm, mungkin 10 cm. Mungkin ada orang yang ingin belajar misalkan merawat ikan, dia mungkin cari ukuran 15 sampai 20 gitu ya. Tapi ada juga kepingin yang sudah pingin besar, mungkin dia cari yang lebih jumbo. Nah jadi panen kita itu menyesuaikan dengan, atau panen saya itu menyesuaikan dengan permintaan pasar sendiri. Pasar ini membutuhkan ikan dengan ukuran berapa, sehingga ketersediaan stok ikan dengan masing-masing ukuran itu lebih kita utamakan, kita jaga gitu. Jadi tidak harus ukuran yang sama baru kita panen gitu loh. Itulah yang saya bilang tadi, berbeda dengan kalau misalkan kita ngomong lele ya ukur sekilonya 1,9 ya gitu kan. Nah kalau koi enggak ada seperti itu, lebih fleksibel kapan kita mau jual ya, seperti itu. Nah kalau kendala usaha itu seperti halnya orang usaha lainnya, sebenarnya pasti ada kendala ya, karena prosesnya berjalan. Pertama kesiapan modal itu pasti gitu ya, untuk kendala. Nah yang kendala kedua biasanya adalah proses belajarnya itu kan kebanyakan itu kan harus dipraktekin. Kadang-kadang antara teori dan praktek itu bisa nggak sama. Nah kendala kedua memang di Indonesia khususnya gitu loh, bicara pakan gitu ya, pakan yang cukup mahal itu ya, memang kita harus pinter untuk mengelola bagaimana agar pakan yang kita gunakan tadi bisa untuk
lebih efektif dan efisien untuk kita membesarkan ikan cendul, karena memang harganya masih mahal lah kalau untuk petani-petani ikan gitu. Kalau ikan yang bagus seperti apa, di masing-masing jenis koi tadi punya apa ya namanya ya, kaedah ya. Oh, kaedah. Punya kaedah atau punya aturan kriteria baku dalam hal melihat ikan koi dan seperti itu. Antara kohaku dan soa pasti berbeda gitu loh. Tapi secara umum yang pertama yang harus dilihat adalah masalah kecerahan warna, solid warna, ketebalan warna. Kalau saya ibaratkan, kalau kita ngeprint color atau ngeprint warna itu kan ada, kalau printnya bagus itu warnanya keluar lebih bagus ketimbang yang mungkin printnya kurang bagus kan. Yang kedua baru pola warna, misalnya itu mulut ikan harus tidak boleh kena warna sampai hidung, pipi ikan juga nggak boleh. Itu kategori ikan-ikan yang tadi kayak saya bilang sanke, soa atau kohaku gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing jenis ikan itu punya kriteria tersendiri dalam hal menentukan ini ikan bagus atau enggak. Tapi pada dasarnya semua ikan itu bagus, Mas, karena setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan selera dia terhadap melihat warna bisa, kemudian melihat ini. Misalkan saya nggak suka hitam, tapi ada orang lain yang suka hitam. Misalnya contoh seperti itu. Maka saya bilang, kalau saya pribadi bilang ya semua ikan bagus, seperti itu. Kalau ada pemula yang mau berikan koi, yang pertama kali memang harus belajar tentang satu, tentang nama-nama koi harus tahu dulu. Yang kedua gitu ya, dimulai dari yang kecil lah, mulai yang kecil dulu, karena memang pertama kali harus bagaimana membesarkan ikan. Nggak tiba-tiba bisa jadi breeding gitu ya, nggak bisa breeding atau mengelola ikan dari yang kecil. Jadi memang harus bertahap. Pertama kali mungkin merawat ikan, walaupun saya bilang tadi tidak ada salahnya mau nyoba dari awal, juga nggak ada salahnya. Saya dulu hanya 1.500 meter, saya buat 3 kolam. Nah di sana saya coba, kemudian ada hasilnya, baru saya berani sebesar ini gitu kan. Nah jadi jangan langsung besar. Yang kedua itu tadi, jangan pernah berhenti belajar gitu ya, jangan apa namanya takut. Nggak boleh juga hanya lihat YouTube misalnya gitu kan, karena saya bilang tadi teori sama prakteknya itu seringkali sedikit berbeda. Kadang-kadang kita lihat di YouTube itu kan sudah angka jadinya gitu ya, tapi proses detailnya kan kadang kita belum tahu. Nah lebih baik memang langsung berkunjung kepada pakar-pakarnya, mungkin seperti itu. Yang pertama harapannya tentunya secara pribadi ya, harapannya ini bisa menjadi sumber penghasilan saya kalau secara pribadi, karena memang ini menjadi apa ya, setelah tidak bekerja kan memang saya fokus untuk di sini. Terus harapan besarnya sebenarnya saya kepingin sebenarnya orang Jogja khususnya gitu ya, di Jogja ini juga hobi pelihara koi, karena sebenarnya nilainya dibanding budidaya ikan konsumsi ini cukup lebih baik gitu ya, dibanding ikan konsumsi. Bukan berarti kita nggak harus budidaya ikan konsumsi, karena ikan konsumsi juga penting. Tapi artinya kalau misalnya punya 3 kolam, kalau 1 kolam buat budidaya ikan koi kan nggak ada salahnya gitu kan, karena budidaya ikan hiasnya juga memberikan nilai tambah lah, mungkin seperti itu. Nah jadi dulu cita bagaimana agar Jogja ini juga bisa terkenal seperti halnya daerah Jawa Timur, daerah Jawa Barat. Dengan sekarang orang kalau bilang ikan koi selain Jepang kan orang ngomongnya mesti Jawa Timur gitu kan. Nah kapan-kapan kan kalau kita berharap bisa orang bilang koi ya Jogja juga bisa disebut gitu loh. Seperti itu. Ikan koinya saya di Instagram ya, adanya Instagram itu di KSM Koi Sumber Mulia. Kalau mau pesan bisa datang langsung ke Turen juga bisa, kalau mau dikirim juga bisa, WA ke nomor 0812 2757 3203, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami informasikan, mungkin barangkali ada manfaatnya gitu ya untuk teman-teman yang hobi budidaya ikan gitu kan. Kalau mau sharing-sharing nggak apa-apa, belajar bareng, monggo datang ke Turen juga
kami dengan senang hati terbuka, nanti kita sama-sama belajar, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.